Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanitatul Adkia. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Perkembangan Anak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi teori perkembangan kognitif dan pemrosesan informasi. Yang pertama, ada teori kognitif menurut Jean Piaget, yaitu salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Perkembangan kognitif didefinisikan sebagai munculnya kemampuan secara sadar memahami dan mengartikulasikan pemahaman mereka dalam istilah dewasa. Dari sudut pandang orang dewasa, perkembangan kognitif juga bisa disebut perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif yaitu bagaimana seseorang memandang, berpikir, dan memperoleh pemahaman tentang dunia mereka melalui hubungan faktor genetik dan pembelajaran. Selanjutnya ada proses perkembangan Jean Piaget. Yang pertama, skema, yaitu merujuk pada berbagai tindakan atau representasi mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Yang kedua, ada asimilasi, yaitu merujuk pada kegiatan memasukkan informasi baru ke dalam skema-skema yang ada. Yang ketiga, akomodasi, yaitu merajuk pada penyesuaian skema-skema yang sudah ada agar cocok untuk mengolah informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru. Yang keempat, equilibrium atau keseimbangan, yaitu mekanisme yang diajukan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak beralih dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir berikutnya. Selanjutnya ada tahap perkembangan Jean Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor. Dimulai sejak umur 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Kemampuan yang dimiliki antara lain melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. Yang kedua, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. Yang ketiga, suka memperhatikan sesuatu lebih lama. Yang keempat, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya. Yang kelima, memperhatikan objek sebagai hal yang tetap, lalu ingin merubah tempatnya. Yang kedua, ada tahap praoperasional. Tahap ini antara usia 2 sampai 7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret. Tahap ini pada usia 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Yang keempat, ada tahap operasional formal. Tahap ini pada usia 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat bekerja secara efektif dan sistematis dan menganalisis secara kombinasi. Selanjutnya, teori kognitif Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang sekitarnya. Teori Vygotsky adalah kognisi sosio-budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif Vygotsky, yaitu yang pertama, Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau biasa disingkat sebagai ZPD adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendirian. Akan tetapi, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu darinya yang bisa membantunya. Lalu yang kedua ada scaffolding. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan ZPD, yaitu sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misalnya guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Scaffolding juga bisa disebut dengan memberikan sejumlah bantuan kepada seorang manusia atau anak selama tahap awal pembelajaran. Lalu yang terakhir ada bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Manusia menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka untuk menyelesaikan tugas. Materi selanjutnya akan dibawakan dengan pemateri kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses informasi. Pendekatan pemrosesan informasi adalah pendekatan kognitif di mana anak tersebut mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi yang berkenaan dengan informasi tersebut. Sumber kognitif. Sumber kognitif yaitu kapasitas dan kecepatan pengolahan informasi yang dibagi menjadi dua. A. Kenaikan kapasitas, yaitu mengingat satu topik atau dimensi yang berbagai masalah. B. Kecepatan pemrosesan, yaitu seberapa cepat dalam mengelola. Mekanisme menurut Robert Shigler itu terbagi menjadi tiga. Satu, pengodean atau encoding. Apa itu pengodean? Pengodean adalah proses di mana informasi akan disimpan dalam memori. Misalnya, untuk anak 4 tahun, huruf S akan ditulis dalam tulisan melengkung yang berbeda bentuknya dari S yang dicetak. Atau bisa juga contoh di kehidupan sehari-hari, seperti ada tukang bakso yang lewat di depan rumah kita. Kemudian kita tidak usah bersusah payah untuk meneriakinya, cukup dengan menepukkan tangan kita. Maka tukang bakso tersebut akan mengerti bahwa kita ingin membeli bakso. Jadi, di manakah proses tersebut terjadi? Proses tersebut terjadi ketika kita memiliki informasi untuk menghentikan tukang bakso tersebut, maka kita mengubah informasi atau encoding menjadi suatu format lain, yaitu menjadi bentuk tepukan tangan yang kemudian kita kirimkan kepada tukang bakso sebagai si penerima pesan. Yang kedua yaitu otomatis atau automatisi. Apa itu? Itu adalah kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit usaha atau tidak. Contoh, sekali anak-anak belajar membaca dengan baik, mereka tidak berpikir tentang setiap huruf dalam kata sebagai huruf, melainkan mereka mengodekan seluruh kata. Yang ketiga yaitu pengembangan strategi atau strategi construction. Apa itu? Itu adalah penciptaan prosedur baru untuk memproses informasi. Misalnya, kegiatan membaca anak yang dilakukan akan menguntungkan ketika mereka mengembangkan strategi berhenti secara periodik untuk memeriksa apa yang telah dibacanya sejauh ini. Berpikir atau thinking. Apa itu berpikir? Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang. Dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat atau disimpan oleh seseorang dalam berupa pengertian-pengertian. Tahap-tahap berpikir itu terbagi menjadi 4. 1. Scientific thinking, yaitu berpikir ilmiah atau kritis. Adalah sebuah cara untuk berpikir secara benar-benar yang akan merujuk pada penemuan jawaban atau solusi yang tepat dari suatu masalah. Kedua, problem solving. Apa itu problem solving? Problem solving adalah sebuah mindset yang membawa seseorang berpikir positif untuk mencari jalan keluar dari permasalahan. Untuk menjadi seseorang yang bisa melakukan problem solving dengan efektif, kamu harus bisa berpikir sistematis dalam logis dalam waktu yang sama. Yang keempat, decision making, yaitu pengambilan keputusan. Adalah suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai mengenai prediksi ke depan. Terima kasih. Penjelasan ini nanti akan dijelaskan oleh Nadia Kotrunada. Kepadanya dipersilahkan. Nadia Kotrunada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang attention atau perhatian. What is attention? Dalam istilah psikologi, perhatian diartikan sebagai suatu reaksi yang dilakukan oleh organisme dan kesadaran seseorang. Perhatian adalah pemusatan sumber daya mental. Proses perhatian melibatkan pemusatan pikiran dan tugas tertentu
sambil berusaha mengabaikan stimulus lain yang mengganggu atau tidak relevan. Selanjutnya, para ahli psikologi membagi perhatian ini ke dalam beberapa tipe. Yang pertama, ada perhatian selektif. Perhatian selektif adalah berkonsentrasi pada aspek spesifik dari pengalaman yang relevan dan mengabaikan pengalaman yang tidak relevan. Contohnya, ketika kamu berkonsentrasi pada jari-jari kamu, namanya itu kamu sedang melakukan perhatian selektif. Yang kedua, ada perhatian terbagi. Perhatian terbagi ini adalah konsentrasi pada beberapa aktivitas secara bersamaan. Misalnya, jika kamu sedang mendengarkan musik atau televisi, tetapi kamu juga membaca artikel atau membaca buku, namanya kamu melakukan perhatian terbagi. Yang ketiga, ada perhatian berkelanjutan. Perhatian berkelanjutan adalah kesiapan mendeteksi dan merespon perubahan-perubahan kecil yang terjadi secara acak di lingkungan. Contohnya, ketika kamu membaca buku dari awal sampai akhir tanpa ada gangguan satupun. Yang keempat, ada perhatian eksekutif. Perhatian eksekutif adalah mencangkup perencanaan tindakan, mengalokasikan perhatian pada tujuan, deteksi kesalahan dan kompensasi, memantau kemajuan pada tugas-tugas, dan berurusan dengan kondisi yang baru atau sulit. Contohnya, secara efektif menyebarkan perhatian agar terlibat dalam tugas-tugas kognitif saat menulis makalah sebanyak 10 halaman dalam makalah. Selanjutnya, ada perubahan perkembangan. Perubahan perkembangan merupakan suatu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif, baik fungsi mental maupun fungsi fisik. Perkembangan terjadi dalam kehidupan manusia karena hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik, dan kemudian juga dapat didukung pula oleh faktor lingkungan. Perkembangan ditunjukkan dengan perubahan yang pertama itu ada bersifat sistematis. Nah, perubahan ini menunjukkan dengan adanya saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Misalnya, kamu memperkenalkan anak dengan bagaimana cara memegang pensil, membuat huruf-huruf, dan diberi latihan oleh orang tuanya. Yang kedua, ada perubahan bersifat progresif. Perkembangan ini ditunjukkan dengan adanya perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya, perubahan pengetahuan dan kemampuan anak dari yang bersifat sederhana berkembang ke arah yang lebih kompleks. Yang ketiga, ada perubahan bersifat berkesinambungan. Perkembangan ini ditunjukkan dengan adanya perubahan yang berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak bersifat meloncat-loncat atau karena ada unsur kebetulan. Misalnya, agar anak mampu berlari, maka sebelumnya anak itu harus mampu berdiri dan merangkak terlebih dahulu. Selanjutnya, ada fase tahapan perkembangan berdasarkan usia. Yang pertama adalah perkembangan anak usia dini atau jenjang TK. Nah, perkembangan ini merupakan bagian dari perkembangan manusia secara keseluruhan. Perkembangan pada usia ini mencangkup perkembangan fisik dan motorik, kognitif, sosial emosional, serta bahasa. Yang kedua, ada perkembangan anak sekolah dasar. Perkembangan anak sekolah dasar dari umur 6-12 tahun, pada masa inilah disebut sebagai usia matang bagi anak-anak untuk belajar. Yang ketiga, ada perkembangan anak sekolah menengah. Pada perkembangan ini adalah perkembangan kognitif utama yang dialami pada masa anak sekolah. Pada masa anak sekolah menengah adalah formal operasional yang mampu berpikir abstrak dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal yang tidak terikat lagi oleh objek-objek yang bersifat konkret seperti peningkatan kemampuan analisis, kemampuan mengembangkan suatu kemungkinan berdasarkan dua atau lebih kemungkinan yang ada, kemampuan menarik generalisasi dan inferensi dari berbagai kategori objek yang beragam.
Yang keempat ada perkembangan sekolah tinggi. Kemampuan kognitif terus berkembang selama masa sekolah tinggi. Akan tetapi, bagaimanapun tidak semua perubahan kognitif pada masa ini mengarah pada peningkatan potensi. Terkadang, kemampuan kognitif ini mengalami kemerosotan seiring dengan pertambahannya usia. Selanjutnya, ada ingatan atau memori. Ingatan atau sering disebut memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan akan dipelajari lebih mendalam di psikologi kognitif dan ilmu saraf. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Apa yang telah diingat adalah hal yang pernah dialami, pernah dipersepsinya, dan hal tersebut pernah dimasukkan ke dalam jiwanya dan disimpan kemudian pada suatu waktu kejadian itu ditimbulkan kembali ke dalam kesadaran. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengodaian. Secara singkatnya, pengodaian adalah proses bagaimana informasi itu masuk ke dalam memori. Pengodaian ini terdiri atas sejumlah proses. Yang pertama adalah proses latihan, yaitu pengulangan sadar informasi dari waktu ke waktu untuk meningkatkan panjang waktu yang tetap dalam memori. Jadi proses latihan ini misal materi itu terus diulang dari waktu ke waktu agar nempel di otak gitu, agar kita ingat agar kita ingat dalam waktu yang panjang, agar nggak lupa gitu. Jadi informasi itu terus diulang, materi itu terus kita ulang dari waktu ke waktu biar tetap ada dalam memori gitu. Yang kedua yaitu pengolahan mendalam. Pernyataan tentang tingkat teori pemrosesan menyatakan bahwa pemrosesan ingatan terjadi di kontinum dari dangkal sampai dalam. Ya, jadi kan kalau tadi proses latihan itu kan kayak materi itu terus diingat. Sedangkan kalau yang mendalam ini tuh terus mengingat informasi lebih baik ketika mereka memprosesnya secara mendalam. Jadi misal materi kita baca terus gitu supaya paham di dalam materi ini tuh bagaimana sih, jadi kayak lebih kita mengertinya lebih dalam. Selanjutnya adalah elaborasi. Elaborasi ini adalah mengacu pada banyaknya informasi dalam proses pengodaian. Penggunaan elaborasi akan berubah dalam perkembangannya. Salah satu alasan elaborasi bekerja dengan baik dalam pengodaian adalah bahwa elaborasi menambah kekhasan kode memori. Selanjutnya adalah membangun gambar. Ketika kita membangun sebuah cerita dari sesuatu, maka kita melakukan penguraian informasi. Jadi ketika kita memulai sebuah cerita dari sesuatu, misal cerita tentang kancil, ya itu kan kayak kita kan mulai membangun tentang si kancil kan, maka kita melakukan penguraian informasi tersebut. Jadi si kancil tuh bagaimana, si kancil tuh ini hidup di mana, si kancil tuh makan apa gitu. Selanjutnya adalah organisasi. Organisasi adalah menyajikan informasi dengan cara terorganisasi, maka akan mudah untuk mengingatnya. Jadi proses ini tuh dilakukannya dengan cara terorganisasi gitu loh. Maka ingatan itu akan mudah didapat, akan mudah diatur informasi tersebut dalam yaitu dengan cara organisasi. Selanjutnya adalah membingkah. Membingkah adalah strategi pengorganisasian memori yang menguntungkan yang melibatkan pengelompokan. Proses membingkah bekerja dengan membuat sejumlah informasi besar lebih mudah dikelola dan lebih bermakna. Membingkah ini adalah strategi pengorganisasian memori tersebut. Jadi kan kalau organisasi adalah menyajikan informasi dengan cara terorganisasi, kalau membingkah ini strateginya, strategi pengorganisasian memori yang menguntungkan yang melibatkan perkelompokan. Yaitu penyimpangan. Mohon maaf, Ingatan ada disimpan kesalahan dalam teknis. 3 Di sini sistem harusnya ada penyimpanan 5 informasi, sistem yaitu penyimpanan. memori sensori, memori jangka pendek,
dan memori jangka panjang. Yang pertama yaitu memori sensori. Memori sensori itu apa sih memori sensori? Ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Jadi ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi. Yang kayak contohnya itu kita pendengaran. Misal kita mendengar sesuatu gitu. Itu kan namanya kan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera kan. Panca indera kayak pendengaran, penglihatan gitu. Jadi di dalam diri manusia kan ada beberapa macam sensori motorik. Yang pertama, salah satunya adalah pendengaran. Nah, ketika kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu atau meraba sesuatu, informasi-informasi indera-indera itu diubah dalam bentuk impuls neural gitu, dan dikirim ke bagian-bagian tertentu dari otak. Dan proses itu dilakukan ke sepersekian detik. Ini memori sensor ini tuh saat kita mengelola informasi gitu kan. Nah itu tuh nanti saat kita diberi materi oleh dosen, udah diberi materi di kelas, nanti pas keluar itu udah hilang lagi gitu, karena itu kan berlangsungnya dalam sepersekian detik. Itu memori sensoris. Yang selanjutnya adalah memori jangka pendek. Itu sering disebut juga dengan short term memory atau working memory, adalah suatu proses penyimpanan memori sementara. Artinya informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Nah, kalau memori jangka pendek ini, misal kita menerima informasi, udah kan, kita misal contohnya kita dikasih tugas. Nah, dikasih tugas itu kita mengingatnya itu saat ada deadline, misalnya deadline ini, tapi setelah deadline itu kita udah gitu, misalnya hilang lagi gitu kan, nggak inget lagi. Itu namanya memori jangka pendek. Jadi kayak pertahanannya itu selama informasi tersebut itu masih dibutuhkan. Jadi kalau nggak lagi dibutuhkan, ya udah gitu, hilang aja memorinya. Saja dalam memori jangka panjang, suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen. Jadi kan kalau yang memori jangka pendek, pas udah dikasih sesuatu, kalau udah selesai waktunya, udah kan kita nggak butuh lagi, istilahnya udah hilang gitu. Nah kalau memori jangka panjang ini berarti ingatan itu bersifat permanen. Misal kayak contohnya itu kayak kita melakukan sesuatu kejadian yang luar biasa, misal itu tuh kalau menurut saya teringat terus gitu. Jadi kayak ada terus diingatan gitu, karena kita kayak udah ngelakuin sesuatu itu dengan gimana gitu ya. Jadi itu tuh nempel terus gitu diingatan. Jadi memori jangka panjang ini ingatannya bersifat permanen. Jadi informasi masuk ke dalam otak kita itu tuh bertahannya dalam waktu yang sangat panjang. Enggak cuma sekedar langsung lupa lagi, tapi terus ingat. Selanjutnya yaitu isi memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini dibagi menjadi 2 subtipe. Yang pertama adalah memori deklaratif. Yang kedua adalah memori non-deklaratif. Nah, perbedaannya ini adalah kalau memori deklaratif ini adalah ingatan itu dengan ingatan sadar informasi seperti mengingat fakta-fakta dalam peristiwa. Sedangkan non-deklaratif ini tidak dapat diingat secara sadar, setidaknya tidak dalam bentuk peristiwa fakta tertentu. Ya kalau tadi itu dengan sadar, kalau yang kedua dengan tidak sadar. Selanjutnya menggambarkan informasi dalam memori. Menggambarkan informasi dalam memori ini ada 3 teori utama, yaitu adalah jaringan, skema, dan jejak kabur. Selanjutnya pengambilan dan melupakan. Pengambilan ini kalau kita ketahui sama-sama, pengambilan itu ya berarti kita mendapatkan, istilahnya mengambil informasi dengan secara baik gitu kan. Sifat isyarat yang digunakan seseorang untuk membangkitkan memori agar memori ini hidup, istilahnya seperti itu. Memanggil adalah tugas memori di mana individu harus mengambil informasi yang dipelajari sebelumnya. Jadi
memanggil ini tugas memori di mana individu itu ya harus mengambil informasi gitu yang dipelajari sebelumnya. Selanjutnya melupakan. Melupakan itu bergantung dalam kegagalan pengambilan yang disebabkan oleh kurangnya petunjuk pengambilan yang efektif. Jadi kalau tadi kan pengambilan kan kayak berarti kita mengambil informasi gitu kan. Kalau melupakan berarti kayak kita tuh ya istilahnya kurangnya petunjuk pengambilan yang efektif. Sehingga ya bergantung dapat menjelaskan mengapa siswa mungkin gagal dalam mengambil fakta-fakta, dalam artian kayak kita diberi materi itu tapi kita lupa, dari situ kita melupakan ya materi tersebut. Jadi kayak kita tuh butuh dalam ujian kan harus kayak inget informasi, inget materi tersebut, tapi kita cara pengambilannya itu nggak efektif sehingga menyebabkan melupakan materi tersebut gitu. Selanjutnya itu keahlian. Keahlian di sini berhubungan dengan kemampuan kita untuk mengingat informasi baru tentang subjek. Kemampuan kita untuk mengingat informasi sesuatu subjek bergantung apa yang telah kita ketahui tentangnya. Jadi keahlian di sini itu ya berhubungan dengan cara kita, kemampuan kita untuk mengingat informasi yang baru. Jadi bagaimana kemampuan kita ini untuk mengingat informasi. Nah, selanjutnya yaitu metakognisi. Metakognisi itu apa sih? Metakognisi adalah kemampuan untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif. Jadi, ya kemampuan untuk mengarahkan proses kognisi yang terjadi pada diri sendiri gitu. Itu kemampuan, salah satu kemampuan. Aktivitas metakognisi ini terjadi ketika para siswa secara sadar menyesuaikan dan mengatur strategi pemikiran mereka. Jadi metakognisi ini dilakukan saat para siswa, para anak itu secara sadar gitu dalam menyesuaikan dan mengatur strategi pemikiran mereka gitu. Jadi mereka dalam keadaan sadar. Selanjutnya model pemrosesan informasi yang baik. Anak-anak diajari oleh orang tua atau guru untuk menggunakan strategi tertentu. Yang selanjutnya, guru menunjukkan persamaan dan perbedaan. Siswa mengenali manfaat umum. Jadi, dalam model pemrosesan informasi yang baik itu, yang pertama kan anak-anak tuh diajari oleh orang tua atau guru untuk menggunakan strategi tertentu. Jadi terlebih dahulu diajari oleh orang tua atau guru ya untuk menggunakan strategi yang bagus, yang tertentu, nggak asal gitu ya. Selanjutnya guru menunjukkan persamaan dan perbedaan. Jadi misal yang ini tuh nggak baik ya, yang ini tuh yang perbedaannya tuh yang ini nggak baik, yang ini nggak baru, yang persamaannya misal ini sama-sama ini gitu. Selanjutnya siswa mengenali manfaat umum. Ya itu yang udah kita jelasin itu tentang perkembangan kognitif dan pemrosesan informasi. Jadi kesimpulannya adalah kognitif merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan peserta didik yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan bekal pemahaman tersebut. Guru akan dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan kemampuan kognitif peserta didik yang dihadapinya. Dan pemrosesan informasi adalah perubahan dengan cara apapun yang dapat dideteksi oleh pengamat. Dengan demikian, proses ini menggambarkan segala sesuatu yang terjadi. Perubahan di alam semesta, dari jatuhnya batu, ke percetakan file teks, dan sistem komputer digital. Dalam kasus terakhir, proses informasi pintar mengubah bentuk presentasi file teks itu dari bit ke mesin terbang. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dimengerti, kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.